Alright, dalam episode ini kita sudah mempelajari anonymous component tadinya. Kita buat satu folder dalam view dengan nama komponen, nama foldernya, terus di dalamnya nama komponennya apa. Misalnya itu alert, misalnya itu navbar, apapun ceritanya Anda bisa membuat apapun yang Anda inginkan. Alright, dan sekarang saya ingin memperkenalkan kepada Anda bahwa sebenarnya ini bisa dibuat dinamik sebenarnya. Ya, mungkin dengan cara seperti ini sudah oke, tapi bagaimana jika misalnya ada data yang kita mau tampung, misalnya seperti itu. Oke. Coba dulu di terminal Anda bisa buka aplikasinya, terus Anda buat di sini artisan. Sorry, bukan artisan tapi PHP artisan. Tadi kenapa saya bisa membuat artisan? Itu hanya karena jika Anda lihat alias untuk artisan itu sama dengan PHP artisan. Jadi ketika misalnya saya ingin mengetikkan PHP artisan, jadi tidak perlu memakai PHP lagi. Tapi jika Anda tidak bisa begitu, jangan paksakan, tetap menggunakan PHP artisan. Anda bisa searching sedikit untuk makronya bagaimana, hanya membuat alias saja kok. Oke, PHP artisan, enter. Maka kita akan fokus untuk make di sini. Ya, ada di sini namanya satu untuk make component. Ya, ada banyak di sini sebenarnya. Namun yang kita butuhkan adalah make component. Oke, create new view component class katanya seperti itu. Oke, let's create. Let's try. PHP artisan make component, ya kan? Kita membuat nama komponennya itu misalnya navbar. Kita enter, maka sekarang komponen created successfully. Anda lihat, suddenly jika kita lihat pada komponen folder sudah ada di sini navbar.blade.php yang isinya masih kosong. Tapi tidak cukup di situ sebenarnya. Coba dulu kita lihat pada app folder yang ada di sini. Ini belum pernah kita sentuh, namun sekarang kita sentuh hanya karena di sini ada view rupanya. Nah, di dalam view ini ada navbar. Navbar ini apa? Ini adalah komponen kita. Jadi komponen ini defaultnya akan pergi ke dalam komponen.navbar. Yang jika Anda perhatikan dia returning view juga, ya kan? Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakukan sekarang untuk membuat navbar itu bisa menggunakan yang namanya komponen. Namun kan permasalahannya kenapa harus menggunakan komponen? Oke, mungkin Anda belum punya case ini, namun seandai-andai anggap dulu lah ada. Jadi semua navigasi yang Anda buat tadi itu, anggaplah misalnya itu returning dari server atau dari database, ya kan, sehingga itu sifatnya dinamik gitu loh. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah kita bisa buat di sini data. So, misalnya seperti ini. Kita buat di sini navigation dan di sini kita bisa buat array lah, biasanya seperti itu. Di sini kita bisa buat apa name-nya misalnya, home misalnya. URL-nya kita bisa buat di sini front slash. Terus kita punya about, terus URL-nya kita buat di sini about. Selanjutnya seperti itu. Kontak, ya kan? Terus kita buat sini kontak. Dan kita buat lagi untuk apa? Satu lagi itu blog post, ya kan? Atau jangan blog lah, profile tadi kita buat ya. Profile, sini juga profile. Alright, sekarang kita buat semicolon di sini, kalau tidak dia akan error jika Anda lihat. Nah, di sini sekarang kita bisa include navigation tersebut. Navigation. Terus kita buat di sini navigation. Seperti yang biasa jika misalnya kebenaran namanya sama, Anda bisa buat compact di sini, navigation. Seperti itu kira-kira. Nah, sekarang refresh di browser, tidak akan ada yang terjadi. Kenapa seperti itu? Hanya karena kita tidak memanggilnya belum, ya. Coba dulu pergi ke layouts app.blade.php yang ada di sini tadi. Ini kan navbar kita ini, ya kan, navbar yang ada di layout. Sementara navbar yang di komponen itu beda lagi. Oke, coba dulu kita buat di sini x navbar. Dan sekarang kita refresh di browser, tidak ada yang terjadi apa-apa di sini. Memang, kenapa seperti itu? Hanya karena apa yang ada di dalam komponen navbar ini masih kosong, tidak ada apa-apa di sini. Step selanjutnya adalah memasukkan semua tadi yang ada di navbar ini ke dalam sini. Alright, refresh di browser, maka kita mendapatkan navbarnya. Oke, tapi ada masalah di sini, kita masih hardcode. Artinya ini belum kita dinamikkan. Coba dulu kita loop dia di sini. Nah, ini yang baru. Ketika misalnya Anda menggunakan PHP kan ini yang Anda lakukan. For each, misalnya kan something x as y, misalnya seperti itu. Terus Anda buat di sini penutupnya, terus Anda buat di sini n, terus Anda buat di sini PHP lagi. Di sini kita buat n for each. Inilah yang Anda lakukan ketika misalnya Anda bermain dengan PHP, ya kan? Coba dulu kita convert dia ke dalam yang namanya Blade. Sangat mudah sebenarnya. Jadi Anda tinggal hilangkan ini, Anda hilangkan ini, Anda hilangkan ini. Sorry, ini kita hilang sekali dua bisa sebenarnya. Command D misalnya. Terus kita add di sini. That's it. Tidak perlu buka dengan PHP terus tutup dengan PHP lagi, ya. Sama saja hasilnya. Nah, yang ingin kita loop dari komponen tadi yang ada di sini adalah navigations. So, coba dulu kita ganti daripada navigation, kita ganti menjadi navbar. Jika sudah, maka kita bisa pergi ke navbar tadi yang dalam komponen.
Sini kita ganti menjadi navbar dan ini kita ganti menjadi item. Oke, di sini tapi permasalahannya array kita di sini adalah mempunyai. Tapi permasalahan di sini array kita mempunyai value. Coba lu kita lihat tadi. Di sini ada property dan di sini ada value. Oke, kira-kira seperti ini. Navbar as name dan di sini kita bisa buat URL. Oke, ini basic PHP lah. Loop untuk PHP kan biasa Anda tahu lah. Nah, di sini kita bisa buat lia, terus di sini untuk URL, di sini untuk name. Alright, refresh sekarang di browser, maka hasilnya sudah seperti ini. Kita pergi ke about, kontak, profile, tapi ini ingat ini dinamik, bukan lagi seperti yang tadi. Yang tadi kan masih ini statis, ini sudah dinamik. Yang kita loop dari controller kita lah, bisa dibilang controller komponen inilah, kira-kira seperti itu. Namun, bisakah yang kita lakukan di komponen ini kita pindahkan ke layout? Karena ini adalah layout sebenarnya. Ini istilahnya static component yang itu benar-benaran tidak dipanggil di mana-mana, tetap hanya di layout gitu loh. Di layout app.php kan gitu. Bisa nggak kalau misalnya ini kita letak di sini? Kemudian sekarang ini kita hapus. Refresh di browser? Nggak bisa. View component navbar not found katanya. Jika masalahnya seperti ini, tidak usah khawatir. Jika sudah katanya view not found, itu artinya bahwa sebenarnya memang tidak ditemukan untuk view-nya. Maka hal yang bisa Anda lakukan untuk solve problem seperti ini adalah pergi ke controller komponennya, yaitu navbar.php. Anda ganti dari mulai components menjadi layouts. Refresh di browser dan semuanya sudah berhasil. Oke, sebenarnya Anda sudah belajar banyak di sini ya. Kenapa saya mengajarkan hal ini? Agar supaya Anda mengerti nantinya ketika misalnya menggunakan komponen itu banyak benefitnya daripada menggunakan include. Jadi ketika misalnya Anda menggunakan komponen, Anda bisa passing data dari mulai kelasnya terus Anda render di blade-nya. Kira-kira seperti itulah. Nah, sebenarnya apa yang saya ajarkan kepada Anda yang ini itu sebenarnya untuk menguasai pikiran Anda agar supaya bisa menggunakan layout menjadi komponen. Maksudnya yang kita lakukan tadi yang ada di layout ini kan ada yield, ada yang namanya section setiap page yang kita punya, extend lagi. Nah, sekarang saya ingin memberi tugas kepada Anda, walaupun sebenarnya di video berikutnya saya akan memberikan solusinya juga. Bagaimana cara mengconvert semua ini ke dalam komponen. Alright, jika misalnya Anda sudah ngerti, harusnya Anda bisa mengconvertnya. Tapi jika misalnya tidak ngerti, maka Anda bisa ulang atau ikuti saja di video berikutnya. See you soon.